Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, kami akan membahas tentang analisis isu instansi sebagai upaya mewujudkan smart governance. Sebelumnya, mari kita membahas tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian, Smart ASN. Smart ASN adalah diwujudkan dengan kemampuan literasi digital, yaitu kecakapan menggunakan media digital atau digital skill, budaya menggunakan media digital atau digital culture, etika menggunakan media digital atau digital ethics, dan keamanan menggunakan media digital atau digital safety. Tidak stabilnya website LASIK pada waktu tertentu bagi ASN Tangsel. Layanan Administrasi dan Informasi Kepegawaian Pemerintah Kota Tangerang Selatan atau biasa dikenal dengan LASIK merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh BKPSDM Kota Tangerang Selatan. Kendala yang dihadapi oleh BKPSDM Tangsel selaku instansi yang mewadahi ASN Tangsel adalah kurang stabilnya website LASIK saat diakses pada waktu tertentu. Dampak yang ditimbulkan yaitu banyak ASN yang kesulitan untuk melakukan presensi pagi ataupun sore, sehingga banyak yang tidak tercatat melakukan presensi pada aplikasi LASIK. Pihak yang terdampak atas tidak stabilnya website LASIK pada waktu tertentu adalah seluruh ASN pemerintah Kota Tangerang Selatan. Isu selanjutnya yaitu kurangnya kecakapan ASN dalam penggunaan media digital pada Puskesmas Pondok Jagung, Kota Tangerang Selatan. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat saat ini tidak terlepas dalam penggunaan media digital, baik pelayanan kepada masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung, seperti pelaporan kepada Dinas Kesehatan yang sudah menggunakan media digital. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat masalah terkait kurangnya kecakapan dalam aplikasi media digital. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pegawai yang masih terlambat melaporkan hasil kegiatan kepada Dinas Kesehatan karena belum terbiasa menggunakan media digital. Dampak yang akan terjadi yakni terhambatnya laporan ke Dinas Kesehatan Kota juga Dinas Kesehatan Provinsi. Terlambatnya penanganan isu yang seharusnya ditangani dalam 1x24 jam. Koordinasi antar program akan terhambat dan beban kerja akan menumpuk kepada yang lainnya yang lebih cakap media digital. Pihak yang terdampak yaitu masyarakat, Dinas Kesehatan Kota dan Provinsi, teman kerja, juga pimpinan puskesmas. Isu yang ketiga adalah apel pagi ASN dan non-ASN masih menggunakan absensi manual. Kondisi saat ini, apel pagi setiap hari Senin di instansi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi dilaksanakan untuk seluruh pegawai baik ASN maupun non-ASN. Petugas apel pagi adalah ASN dari salah satu bidang dan dilakukan rotasi petugas apel pagi di apel berikutnya. Bidang yang terdapat di Dinas SDA BMBK adalah Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Drainase, Jasa Konstruksi, dan Sekretariat. Terdapat kekurangan saat kegiatan apel pagi, yaitu absensi yang masih dilaksanakan dengan cara manual. Jumlah pegawai Dinas SDA BMBK berdasarkan data nominatif sebanyak 296 orang. Dampak yang akan terjadi, absen manual yang diterapkan dapat menimbulkan beberapa dampak. Di antaranya jumlah peserta apel pagi yang tidak sesuai dengan daftar hadir dan di lapangan, manipulasi data peserta apel, dan menurunnya kedisiplinan pegawai. Pihak yang terdampak, kredibilitas instansi, pegawai yang selalu disiplin. Isu yang keempat adalah belum optimalnya penyusunan jadwal rencana kegiatan yang terintegrasi online di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Kondisi saat ini di mana di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan masih banyak ditemukan penyusunan dan pelaporan jadwal kegiatan yang dirasa belum optimal. Penyusunan jadwal rencana kegiatan dilakukan secara manual dan belum terintegrasi secara online. Sedangkan pelaporan jadwal kegiatan dilakukan hanya melalui media sosial seperti WhatsApp Group.
Hal ini dapat menyebabkan rencana kegiatan tidak terorganisir dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, pegawai lain juga tidak dapat mengakses jadwal pegawai lainnya sehingga dapat menyebabkan tumpang tindih kegiatan. Dampak yang akan terjadi adalah rencana kegiatan tidak terorganisir dengan baik, kesulitan dalam mengakses jadwal kegiatan yang menyebabkan kegiatan tumpang tindih, dan efektivitas kerja menjadi berkurang. Pihak yang terdampak dalam hal ini adalah instansi terkait yaitu Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan pegawai di Dinas Kesehatan. Isu selanjutnya yaitu belum optimalnya backup dokumen digital. Pada tahun 2021, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pengelola arsip untuk meninggalkan cara-cara yang tidak efisien, di mana arsip menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan dengan cepat, serta menjadi dokumentasi kekayaan negara termasuk seni dan budaya. Sedangkan dalam pengaplikasiannya banyak ditemukan penggunaan dokumen fisik atau hard copy dalam sistem pengelolaan dokumen konvensional di lingkungan instansi. Penggunaan sistem konvensional ini juga didukung oleh ketidaksiapan pegawai dalam menginput data untuk menjadi digital. Bagi mereka sistem digital itu termasuk rumit. Data dari Arsip Nasional Republik Indonesia yang diambil pada tahun 2016 menunjukkan bahwasannya baru 30% arsip nasional yang didigitalisasikan. Sedangkan pada tahun 2021, peningkatan ketersediaan arsip secara nasional sudah mencapai indeks 65,1. Dampak-dampak yang akan terjadi yaitu pertama, masalah waktu, di mana sistem pengelolaan dokumen konvensional jelas membutuhkan waktu yang lebih lama karena penanganannya pun masih memerlukan tindakan fisik. Kedua, lebih besarnya celah untuk terjadinya human error. Ketiga, kerahasiaan dokumen yang sudah dipertimbangkan untuk menjadi dokumen rahasia membutuhkan penanganan khusus sehingga sistem konvensional ini tidak memiliki sistem keamanan yang cukup. Keempat, masalah penyuntingan. Dikala sebuah dokumen butuh untuk disunting maka akan memakan waktu dan sulit karena dokumen harus diketik ulang. Kelima, masalah versi yang beragam dari banyaknya dokumen yang lebih besar kemungkinannya akan berbeda ketika dokumen tersebut berbentuk fisik. Yang keenam, masalah akses dokumen atau data dengan kesulitan-kesulitan yang ada ketika dokumen tersebut tidak berbentuk digital sehingga sulit untuk diakses baik oleh pegawai lainnya maupun oleh publik sebagai bentuk transparansi. Pihak yang terdampak di sini ada negara dalam kapabilitasnya untuk memberikan transparansi guna memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat, rakyat dalam pengaksesan data-data yang relevan untuk kepentingan publik serta pelayanan publik yang jadinya terhambat dan terkesan lambat. Pegawai dalam penggunaan dokumen untuk kebutuhan mendesak ataupun tidak mendesak harus memakan waktu yang lebih lama sehingga pengerjaan menjadi terhambat dan terkesan lambat. Setelah kami menentukan 5 isu, selanjutnya kelima isu ini kami analisis menggunakan teknik vertikal APKL, di mana di dalamnya terdiri dari 4 kategori penilaian. Yang pertama yaitu A, aktual, di mana isu tersebut masih dibicarakan dan belum terselesaikan sampai sekarang. Yang kedua P, problematik, isu yang menyimpang dari harapan standar ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang harus dicari penyebab dan solusinya. Yang ketiga yaitu K, kelayakan, di mana isu yang diangkat menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang keempat L, yaitu layak, di mana isu tersebut harus masuk akal, pantas, realistis, logis, dan menarik untuk dibahas. Dari kelima isu tersebut, kami telah menentukan satu isu yang akan kami bahas, di mana penentuan satu isu ini kami tentukan dengan cara berdiskusi bersama-sama. Maka diambillah satu isu tersebut yaitu belum optimalnya backup dokumen digital. Karena isu tersebut mendapatkan peringkat tertinggi dari 5 isu yang kami analisis menggunakan teknik vertikal APKL. Selanjutnya, saya akan menjelaskan diagram fishbone berdasarkan isu yang telah kami temukan. Kami analisis kembali apa saja penyebab dari isu belum optimalnya backup dokumen digital. Dalam menganalisis penyebab, kami menggunakan metode 6M yaitu Man, Material, Measurement, Method, Machine, Mother Nature. Dari Man sendiri, pegawai tidak biasa menggunakan dokumen digital. Inisiatif untuk memindahkan dokumen ke bentuk digital belum ada. Dari material adalah perangkat keras yang kurang memadai atau komputer lambat. Belum tersedianya domain email instansi sendiri. Berdasarkan measurement, inspeksi atau monef kelengkapan dokumen masih kurang. Metode, penyimpanan dokumen fisik masih belum tertata. Belum ada kebijakan digitalisasi arsip, penggunaan tanda tangan digital belum maksimal. Machine, akses internet di instansi belum memadai untuk penggunaan arsip digital. Belum maksimalnya penggunaan aplikasi Sisumaket atau aplikasi surat masuk keluar khusus Pemkab Sumsel. Mother Nature, penggunaan ruang arsip belum maksimal. Setelah menemukan beberapa penyebab utama, kemudian penyebab tersebut dianalisis dan dinilai dengan metode USG.
untuk dapat menentukan urutan prioritas masalah dengan teknik scoring 1-5 dan dengan melibatkan setiap komponen dalam metode USG, yaitu U untuk urgensi, dapat didefinisikan sebagai seberapa penting atau mendesak suatu isu harus dibahas dan ditindaklanjuti. S untuk seriousness, dapat didefinisikan sebagai seberapa besar suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. G untuk growth, dapat didefinisikan sebagai seberapa besar dampak yang timbul jika suatu isu tidak ditangani segera. Berikut hasil analisis isu dengan menggunakan metode USG yang kita lakukan. Berdasarkan hasil analisis yang kita lakukan, terdapat 3 masalah utama dengan scoring paling besar, yaitu 1. Belum adanya kebijakan terkait digitalisasi arsip. Yang kedua, pegawai tidak bisa menggunakan dokumen digital. Dan yang ketiga, infeksi kelengkapan dokumen yang masih kurang. Gagasan atau ide kreatif untuk menyelesaikan core issue. 1. Penyebab belum adanya kebijakan digitalisasi arsip. Solusi, ada kebijakan digitalisasi arsip. Gagasan atau ide kreatif. Yang pertama, advokasi ke pembuat kebijakan untuk pengadaan kebijakan digitalisasi arsip. Kedua, melakukan diskusi publik mengenai kebijakan digitalisasi arsip. Penyebab kedua, pegawai tidak biasa menggunakan dokumen digital. Solusinya, pegawai membiasakan menggunakan dokumen digital. Gagasan atau ide kreatif. Yang pertama, membuat aplikasi penyimpanan dokumen berbasis online. Kedua, pelatihan aplikasi penyimpanan dokumen berbasis online untuk semua pegawai. Penyebab ketiga, inspeksi kelengkapan dokumen masih kurang. Solusinya, menambah inspeksi kelengkapan dokumen. Gagasan atau ide kreatif. Yang pertama, pelaksanaan jadwal berkala inspeksi kelengkapan dokumen. Kedua, sistem pelaporan dokumen secara online. Ketiga, mendorong budaya penggunaan arsip digital di instansi masing-masing dengan cara sosialisasi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.